Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai dengan NIM P27904124 kelas Sarjana Terapan STR 1A akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi eksternal maupun internal bagi pria dan wanita. Selamat menyaksikan. Di sini ada organ reproduksi eksternal bagi pria. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan air mani, serta sebagai alat untuk berhubungan seksual. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Penis memiliki jaringan spons yang dapat mengembang saat menerima rangsangan seksual, menghasilkan ereksi yang memungkinkan penetrasi. Selain itu, penis juga berperan dalam ejakulasi, di mana sperma dikeluarkan melalui saluran uretra saat orgasme. Fungsi penis sangat penting dalam proses reproduksi karena ia menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita, memungkinkan terjadinya pembuahan. Lalu ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di belakang penis dan berfungsi untuk melindungi testis serta mengatur suhu di dalamnya. Suhu testis harus sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh agar dapat memproduksi sperma secara optimal. Skrotum memiliki kemampuan untuk mengerut atau melonggar. Ketika suhu dingin, skrotum akan mengerut untuk mendekatkan testis ke tubuh demi kehangatan. Sedangkan saat suhu panas, skrotum akan melonggar untuk menjauhkan testis dari tubuh. Dengan demikian, skrotum memainkan peran vital dalam menjaga kesehatan dan fungsi testis serta memastikan produk sperma yang efisien. Selanjutnya adalah organ reproduksi internal pada pria. Organ internal pada pria yaitu meliputi yang pertama adalah testis. Testis adalah kelenjar reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Terletak di dalam skrotum, testis menghasilkan sel sperma melalui proses spermatogenesis yang berlangsung di dalam tubulus seminiferus. Selain itu, testis juga berperan dalam produksi hormon androgen yang mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria, seperti pertumbuhan rambut wajah dan suara yang lebih dalam. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang terletak di dalam testis, berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Setelah diproduksi di testis, sperma bergerak ke epididymis di mana mereka mengalami pematangan selama sekitar 2-6 hari. Proses ini melibatkan perubahan bentuk dan kemampuan motilitas sperma agar dapat fertilasi. Epididymis juga berfungsi sebagai transportasi sperma menuju ductus deferens saat ejakulasi. Yang ketiga adalah ductus deferens. Ductus deferens adalah saluran yang mengangkat sperma dari epididymis menuju ductus ejaculatorius. Ductus ini memiliki otot polos yang berkontraksi untuk mendorong sperma selama ejakulasi. Selain itu, ductus deferens juga berfungsi menyimpan sperma dalam jangka pendek sebelum dikeluarkan saat hubungan seksual. Yang keempat adalah ductus ejaculatorius, yaitu adalah saluran yang terbentuk dari pertemuan ductus deferens dan saluran dari vesicula seminalis. Fungsi utamanya adalah membawa sperma dari ductus deferens ke uretra selama ejakulasi. Ini juga membantu mencampurkan sperma dengan cairan semen sebelum dikeluarkan melalui uretra. Yang kelima adalah vesicula seminalis, yaitu adalah kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih dan berfungsi untuk memproduksi cairan semen yang kaya akan fruktosa dan nutrisi lainnya. Cairan ini memberikan energi bagi sperma dan membantu meningkatkan motilitasnya. Sekitar 60-70% dari total volume semen berasal dari vesicula seminalis. Yang keenam adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra bagian proksimal. Fungsinya adalah menghasilkan cairan prostat yang merupakan komponen penting dari semen, membantu melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Cairan ini juga memiliki sifat antibakteri yang membantu melindungi saluran reproduksi pada pria dan dari infeksi. Yang ketujuh adalah kelenjar bulboretralis. Kelenjar ini juga dikenal sebagai kelenjar Cooper. Terletak di dekat dasar penis dan berfungsi untuk memproduksi cairan lubrikan yang dikeluarkan sebelum ejakulasi. Cairan ini membantu membersihkan uretra dari sisa urin dan menyediakan pelumasan tambahan selama hubungan seksual, sehingga meningkatkan kenyamanan.
Lalu ada uretra. Uretra adalah saluran yang mengangkut urin dari kandung kemih, dari semen, dari sistem reproduksi keluar dari tubuh melalui penis. Pada pria, uretra memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai saluran urin dan sebagai saluran untuk ejakulasi spermatozoa saat orgasme. Uretra juga dilapisi oleh jaringan epitel yang membantu melindungi jaringan di sekitarnya. Ini adalah organ eksternal pada wanita. Organ eksternal pada wanita yang meliputi yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan. Selama masa pubertas, bagian ini ditumbuhi rambut kemaluan. Mons pubis berfungsi dalam proses rangsangan seksual dan mengandung kelenjar sebasea yang mengeluarkan feromon, zat kimia yang dapat menarik perhatian seksual. Lalu yang kedua adalah labia mayor. Labia mayor atau bibir besar adalah lipatan kulit berdaging yang melindungi organ reproduksi lainnya. Bagian ini lebih besar dan terletak di luar, serta mengandung kelenjar minyak dan keringat. Labia mayor juga berfungsi untuk melindungi area genital dari infeksi dan trauma. Lalu yang ketiga adalah labia minor atau bibir kecil yang terletak di dalam labia mayor yang mengelilingi lubang vagina serta uretra. Organ ini lebih kecil dan tidak ditumbuhi rambut. Karena labia minor ini sangat sensitif karena memiliki banyak pembuluh darah dan berfungsi untuk melindungi vagina serta memberikan kenyamanan saat berhubungan seksual. Yang keempat adalah klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di bagian atas labia minor dan merupakan pusat kenikmatan seksual wanita. Klitoris memiliki banyak dinding saraf dan dapat membesar saat terangsang. Itu berfungsi sebagai organ utama untuk mencapai orgasme. Yang kelima adalah vestibulum. Vestibulum adalah area di antara labia minor yang mencakup lubang vagina dan uretra. Ini berfungsi sebagai pintu masuk ke vagina dan juga tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Vestibulum memainkan peran penting dalam hubungan seksual dengan menyediakan akses ke vagina. Yang keenam adalah hymen. Hymen atau selaput darah adalah membran tipis yang menutupi sebagian lubang vagina pada wanita muda. Meskipun sering diasosiasikan dengan keperawanan, hymen dapat robek akibat berbagai aktivitas fisik, bukan hanya hubungan seksual. Fungsi hymen tidak sepenuhnya dipahami, tetapi ia dapat memberikan perlindungan awal bagi vagina. Yang ketujuh adalah perineum. Perineum adalah area antara vagina dan anus yang berfungsi sebagai dukungan struktural untuk organ reproduksi dan saluran pencernaan. Perineum juga memainkan peran penting selama persalinan, karena dapat meredam untuk memungkinkan keluarnya bayi. Terakhir adalah organ reproduksi internal pada wanita. Organ internal pada wanita meliputi yang pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran otot elastis yang menghubungkan vulva dengan rahim, berfungsi sebagai saluran untuk penetrasi selama hubungan seksual dan sebagai jalur keluar darah menstruasi dari rahim. Selain itu, vagina juga menyediakan pelumasan yang diperlukan untuk kenyamanan saat berhubungan seksual, yang dihasilkan oleh kelenjar di sekitar area genital dengan struktur yang fleksibel. Vagina mampu meregang selama persalinan, memungkinkan bayi untuk keluar ke dunia. Lalu yang kedua adalah uterus. Uterus atau rahim merupakan organ berongga berbentuk pir terbalik yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsi utama uterus adalah sebagai perkembangan embrio setelah pembuahan, di mana zigot menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi janin. Selain itu, uterus juga berperan dalam proses menstruasi. Jika tidak terjadi pembuahan, lapisan dalam rahim atau endometrium akan meluruh dan dikeluarkan sebagai darah menstruasi. Selama persalinan, otot-otot rahim berkontraksi untuk membantu mendorong bayi keluar. Yang ketiga adalah tuba falopi. Tuba falopi adalah sepasang saluran sempit yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan memiliki beberapa fungsi penting dalam reproduksi. Pertama, fimbria di ujung tuba falopi menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium selama ovulasi. Pembuahan biasanya terjadi di bagian ampula tuba falopi, di mana sel sperma bertemu dengan sel telur. Setelah pembuahan, zigot bergerak melalui tuba falopi menuju uterus untuk implantasi, sehingga tuba falopi berperan krusial dalam proses reproduksi. Yang keempat adalah ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk almond yang terletak di kedua sisi rahim dan memiliki fungsi utama dalam produksi sel telur serta hormon seks wanita. Setiap bulan selama siklus menstruasi,
Ovarium melepaskan sel telur dalam proses yang disebut ovulasi. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder pada wanita. Dengan demikian, ovarium memainkan peran sentral dalam kesehatan reproduksi wanita. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai organ reproduksi internal eksternal pada pria dan wanita. Saya Ahmad Ripai, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.